Pesinar dan anjing kesayangannya. Pada suatu hari ada seorang pesinar, sebut saja namanya Resi. Si Resi ini dia punya anjing namanya Popo. Lalu kemudian pada suatu sore, karena Resi ini sangat kenal dengan rompa-rompinya, si Resi ini telepon kepada rompa-rompinya. Romo, cepat datang ke rumah, ada yang perlu diberkati, kita tolong ya Romo, dengan sangat. Lalu telepon ditutup. Romonya belum sempat ngapa-ngapa, dia langsung, wah ini ada darurat ini. Lalu akhirnya si Romo itu pergi ke rumah si Resi. Padahal sore itu Romo ini sedang nonton Persija lawan Persebaya, jadi sedang nonton bola di TV. Lalu sampai di rumah si Resi menghilang pada Romonya, segera memberkati ini ya, ada yang perlu diberkati. Oh ya, siapa yang diberkati? Itu Romo ada di halaman belakang. Oh ya baik, diberkati kok di halaman belakang. Lalu Romonya datang melihat ternyata yang diberkati apa? Kire, anjing. Waduh, Mas tinggal nonton bal-balan, jebul saya diberkati nih kire. Lalu akhirnya si Romo ini berkata kepada si Resi, ayo Resi berdoa sambil rokok gelo, ya loh. Mas cepat-cepat datang, tinggal nonton bal-balan, jebul nih ketemu kire. Akhirnya Romonya berdoa, namanya siapa? Popo Romo. Oh ya, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Popo, kalau mau sembuh ya sembuh, mau mati ya mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh, itu aja loh doanya. Ya, itu aja cukup. Tidak perlu dipercikir, nggak perlu. Udah ya, saya pulang ya. Ya, Romo. Akhirnya si Romo ini pulang. 3 hari setelah itu, si Koko yang berkati ini ternyata mari, ya, mari, sembuh. Lalu kemudian si Resi karena dia anak yang baik minta uang kepada bapak ibunya untuk beli roti sebagai ucapan terima kasih kepada Romo. Siang hari dia datang ke pasturan, lalu kemudian bilang sama pastor, Pak, saya mau ketemu Romo bisa? Oh bisa. Mau apa deh? Mau membeli roti untuk Romo. Oh ya baik, silakan masuk. Lalu si pastor bilang sama Resi, nanti gak usah lama-lama ya, Romo sedang sakit. Oh iya Pak, boleh. Lalu kemudian si Resi masuk ke pasturan. Romonya sedang makan siang. Lalu kemudian si Resi berkata, Romo, ini ada dia untuk Romo, roti. Oh ya, terima kasih. Sambil Romonya tampilkan. Lalu kemudian si Resi berkata, Romo sedang sakit ya? Iya, saya sedang sakit. Boleh saya doa buat Romo? Oh boleh kalau mau. Lalu kemudian si Resi berkata, ayo Romo kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo kalau mau sembuh ya sembuh, kalau mau mati ya mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Romonya sambil berdoa tengah-tengah cengir, main mesa-mesa kalau batin, asu. Gila sembayanganku gua sukai. Sembahyang aku, tetapi Romonya tidak parah. Di situ kemudian Romonya justru introspeksi diri. Dia kemudian sadar bahwa dirinya pada saat melakukan tugas untuk memberkati si anjing, dengan perasaan dia tidak melaksanakan tugas dengan tulus, terpengaruh oleh emosi dirinya, ego pribadinya, sehingga lupa akan jati dirinya. Lalu ceritanya selesai. Apa pesan dari cerita ini? Di dalam sebuah relasi, kalau dikuasai oleh ego dan emosi diri, orang itu bisa lupa identitas dirinya. Dia lupa kalau dia itu adalah Romo yang harus memberi teladan. Maka setiap perkataannya pasti dibungku, ditiru, dicontoh.
mbayangke kewan sarane koyo ngono kewan maneh. Berarti dongane Romo kuwi manjur ditiru sama si racing wis dinamai. Dia lupa kalau tiap tindak lakunya, gerak-geriknya itu adalah teladan buat orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya peran sebagai teladan? Punya. Pada waktunya nanti, entah kita di dalam keluarga sebagai suami atau istri, ibu atau bapak, guru atau yang lain, suster atau romo, leader atau yang lain, pasti pada suatu saat nanti suka tidak suka kita punya peran untuk memberi teladan. Maka kalau hari ini si Felix dan juga Mbak Indi memutuskan menjadi suami istri, nah kita panjangan berdua memutuskan sebagai suami istri harus juga saling memberi teladan. Tapi kita juga diingatkan ada hal yang bisa merusak kita untuk memberi teladan yang baik. Apa itu? Egoisme diri dan emosi yang tidak terkendali. Maka hati-hati dengan emosi dan egoisme diri. Sekarang bukan saatnya lagi mencari yang kurang-kurang, tetapi berhati-hati terhadap yang kurang-kurang dalam diri Anda. Tunggu sadari supaya ketika itu muncul tidak menguasai, tapi justru terkendali. Kalau teman-teman nanti menghadapi kendala, ingat, dunia bisa membuat panjenengan punya kendala, tetapi iman bisa membuat panjenengan punya kendali. Maka dikunci iman kalian dengan benar dan betul, supaya bisa saling mengendalikan diri dan menjadi pelayan kasih satu sama lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Tuhan sekarang dan sekarang dan sekarang. Mari kita